Badan Pengelola Investasi BPI Danantara menargetkan perampingan jumlah BUMN rampung 2020 ini melalui skema merger maupun likuidasi tanpa PHK. COO Danantara, Doni Oskaria, menyatakan konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola, serta mendorong kenaikan laba dan kapitalisasi perusahaan. Karyawan BUMN yang terdampak akan diserap ke entitas hasil merger. Sementara sektor-sektor dengan banyak perusahaan sejenis, seperti asuransi menjadi prioritas penataan agar lebih ramping dan kompetitif. Pemirsa, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir menegaskan Danantara secara rutin melakukan pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Saham yang dibeli tidak hanya saham BUMN tetapi juga saham emiten lain yang memiliki fundamental kuat. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menyatakan hingga saat ini terus melakukan akumulasi saham di Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang. Chief Investment Officer BP Danantara Indonesia Pandu Syahrir menjelaskan saham yang dibeli tidak terbatas pada saham badan usaha milik negara. Danantara juga mempertimbangkan saham perusahaan swasta yang memiliki fundamental kuat, valuasi menarik, serta tingkat likuiditas yang memadai. Kendati demikian, Pandu Syahrir tidak mengungkapkan secara rinci besaran nilai investasi maupun daftar emiten yang telah dikumpulkan oleh Danantara di pasar modal Indonesia. Semua, jadi kita tuh nggak milih-milih gitu, kita lihat saham fundamental, bukan berarti hanya saham BUMN. Saham private juga perusahaan-perusahaan kan banyak yang bagus-bagus. Pandu menambahkan selain berinvestasi di pasar modal Indonesia, BP Danantara Indonesia saat ini juga tengah memberikan dukungan terhadap rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Langkah ini diyakini dapat memperkuat struktur dan daya saing institusi pasar modal nasional. Demutualisasi dinilai dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi tata kelola bursa, seperti yang telah diterapkan di Bursa Efek Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan, IDX Channel. Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk sukses membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan raihan laba bersih mencapai 5,5 triliun rupiah. Pertumbuhan laba sebesar 12% ini didorong oleh strategi efisiensi biaya operasional serta peningkatan pendapatan rata-rata per pengguna. PT Indosat Tbk melaporkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan sepanjang tahun 2025 menjadi 5,5 triliun rupiah, naik dari 4,9 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Total pendapatan perseroan tercatat mencapai 56,51 triliun rupiah, di mana segmen seluler masih menjadi kontributor utama dengan raihan 47,35 triliun rupiah. Diikuti oleh segmen multimedia dan data, serta telekomunikasi tetap yang masing-masing menunjukkan performa stabil. Secara operasional, ISAT berhasil menjaga laba usaha di level 10,8 triliun rupiah berkat keberhasilan menekan biaya operasional atau OPEX hingga 10%. Pada kuartal keempat 2025 saja, laba bersih melonjak tajam hingga 86% menjadi 1,9 triliun rupiah. Lompatan ini dipicu oleh kenaikan average revenue per user atau ARPU yang menyentuh level Rp44.000 sekaligus menjadi angka tertinggi sejak tahun 2025 lalu. Kinerja keuangan yang solid ini direspon positif oleh para pelaku pasar. Saham dengan kode emiten ISAT terpantau menguat 4,27% ke harga Rp2.200 per lembar pada perdagangan Selasa. Dengan margin EBITDA yang terjaga di level 47%, manajemen optimis Indosat memiliki ruang pertumbuhan yang luas untuk terus melakukan ekspansi infrastruktur dan layanan digital di seluruh Indonesia pada tahun 2026 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk menetapkan target marketing sales atau penjualan pemasaran sebesar Rp375 triliun untuk tahun 2026. Target ini ditempuh di tengah optimisme terhadap permintaan lahan industri di kawasan Cikarang dan Kendal yang terus menarik investasi domestik maupun asing. Kija menetapkan target marketing sales Rp3,75 triliun untuk 2026. Mengandalkan kontribusi dari penjualan lahan industri dan produk terkait di kawasan Cikarang dan Kendal. Kontribusi dari Cikarang ditargetkan sekitar Rp1,25 triliun, mencakup penjualan tanah matang, produk industri, serta residensial dan komersial. Sisanya sekitar Rp2,5 triliun diproyeksikan berasal dari penjualan tanah industri di kawasan Kendal.
Manajemen menyatakan optimisme didukung karena permintaan terhadap lahan industri masih kuat, terutama dari investor asing dan domestik yang mencari lokasi strategis untuk membangun fasilitas produksi di kawasan terpadu yang dikelola Kija. Strategi ini sekaligus menjadi respon atas capaian positif tahun sebelumnya, di mana Kija mencatat realisasi marketing sales sepanjang 2025 sekitar 3,6 triliun rupiah, lebih tinggi dari target awal dan menunjukkan daya tarik kawasan industri yang tetap kuat. Dengan target baru ini, Kija berharap bisa mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperkuat posisinya dalam industri properti, kawasan industri nasional, sambil memanfaatkan tren investasi dan relokasi pabrik ke lokasi fasilitas terintegrasi. Secara keseluruhan, target marketing sales 3,75 triliun rupiah mencerminkan optimisme Kija dalam menangkap peluang investasi dan aktivitas industri yang terus meningkat, sekaligus memperkuat fundamental perusahaan di tengah dinamika ekonomi global. Berbagai sumber, IDX Channel. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, membeberkan kondisi terkini armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 908 dari total armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, membeberkan kondisi terkini armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 908 dari total armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Bobi menjelaskan, usia KRL yang sudah di atas 3 dekade ini mayoritas berasal dari kereta bekas impor. Sebagai perbandingan, KAI baru mengoperasikan 180 unit kereta baru. Ini terdiri dari 132 unit atau 11 trainset produksi CRCC Sifang, serta 48 unit atau 4 trainset buatan Inka. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Bobi memproyeksikan, tanpa pengadaan sarana baru, lonjakan penumpang bisa mencapai 630% pada tahun 2030. Perlu digarisbawahi pada saat ini, satu gerbong pada peak hour itu penumpangnya sekitar 300 orang, Pak. Jadi kalau kita lihat ukuran gerbong itu adalah sekitar 3 kali 20 meter, 60 meter persegi, kalau dibagi dengan 300 berarti 1 meter persegi itu ditempati oleh 5 orang pada saat ini. Ini menggambarkan kondisi kepadatan penumpang pada KRL di stasiun yang mengakibatkan penurunan tingkat kenyamanan penumpang dan peningkatan risiko terhadap keamanan penumpang. Bobi menambahkan, kepadatan penumpang pada jam sibuk atau peak hour sudah berada pada level mengkhawatirkan. Dalam satu gerbong KRL, jumlah penumpang bisa mencapai sekitar 300 orang. Tim Liputan IDX Channel. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI menggunakan penyertaan modal negara untuk membeli 3 unit kapal senilai 4,5 triliun rupiah. Ketiga kapal yang akan diganti tersebut telah berusia 40 tahun dengan rute kapal melayani masyarakat Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI menggunakan penyertaan modal negara untuk membeli 3 unit kapal senilai 4,5 triliun rupiah. Direktur Utama PT PELNI Triandayani merinci senilai 1,5 triliun berasal dari PMN 2024 untuk uang muka pengadaan 3 unit kapal penumpang, kemudian 2,5 triliun berasal dari PMN 2025 untuk pelunasan pengadaan 3 unit kapal penumpang atas PMN 2024, dan 500 miliar rupiah berasal dari dana internal. Adapun rencana penggunaan PMN ini adalah untuk mengganti 3 unit kapal yang masing-masing kami asumsikan sebesar 1,5 triliun, sehingga totalnya adalah 4,5 triliun. Tri menambahkan ketiga kapal yang akan diganti telah berusia 40 tahun dan ketiga rute kapal tersebut melayani masyarakat Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Tim Liputan IDX Channel.